Sungkem ke Pandan Nababan, Gibran. Kalau saya anak ingusan, yang gak usah takut sama saya. Pernyataan Pak Pandan Nababan kepada Gibran ya, bahwa Gibran anak ingusan itu menjadi sebuah kritik yang keras bagi Gibran. Kenapa? Ya tentu agar Gibran juga evaluasi, refleksi diri sejauh mana apakah dia sudah berprestasi menjadi wali kota atau track recordnya bagus atau tidak. Jadi jangan ujuk-ujuk memang ingin menjadi cawapres misalkan. Jadi pertama saya harus ingatkan Indonesia ini, demokrasi Indonesia ini bukan dinasti. Kita harus lawan itu. Dan kemudian juga kenapa saya bilang dinasti dan usul putusan MK itu kan dari Projo itu sudah pantas jadi wakil presiden segala macam. Itu yang sebenarnya saya menanggapinya. Dan kemudian dalam hal ini buat Gibran sendiri banyak yang harus perlu dia pelajari. Ambil salah satu contoh waktu dia diwawancara oleh Daswa. Dia komentari mengenai sehabis presiden menyelesaikan masa jabatannya, menurut Gibran lebih bagus kembali ke Solo. Ya, terima kasih untuk masukannya dari para senior partai. Minta ke Solo nggak Mas untuk melihat perkembangan kota Solo? Nggak usah kok, saya minta. Nggak boleh perintah saya. Dapat banyak pembelaan Mas? Dapat banyak pembelaan? Ya, pokoknya terima kasih untuk masukannya semuanya, terutama untuk para senior partai. Tidak tersinggung Mas terkait? Enggak, saya memang perlu banyak belajar. Terima kasih. Mas. Apa kata Gibran? Kalau aku nggak perlu 30-40 kali, 3-4 kali aja langsung pindahin. Nah di situ kelihatan ada semacam satu hal, ini anak mesti ditegur, ini anak mesti dikasih ingat gitu loh. Jadi tidak mudah, dan kemudian juga harus dia tahu. Saya kebetulan mendengar ya rekamannya, jadi jangan dipotong dalam konteks hanya bicara anak ingusan. Jadi itu mengomentari Mas Budi Ari lah, tanda kutip yang ditangkap mendorong Gibran untuk bisa saja maju menjadi cawapres. Gibran Raka Buming Raka, wali kota Solo sekaligus anggota partai PDIP, menyerukan agar jangan ada yang cemas dengan manuver politiknya. Hal ini ia katakan setelah dirinya dicap sebagai anak ingusan. Pesan itu disampaikan putra Presiden Joko Widodo itu saat menjadi tamu dalam tayangan program Prosi di Kompas TV yang disiarkan pada Kamis 27 Juli 2023 malam. Awalnya, Gibran menjawab pertanyaan dari pembawa acara, Rosi, mengenai pertemuan yang dia lakukan beberapa hari sebelumnya dengan politisi senior PDIP, Pandan Nababan, di Citerup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sebagai informasi, Pandan Nababan adalah orang yang pertama menyebut Gibran sebagai anak ingusan. Adapun dalam pertemuan tersebut, Gibran justru menyampaikan penghormatannya kepada Panda, serta mendapat banyak saran dan diberi buku dari Panda. Gibran juga mengaku dirinya berguru kepada Pandan Nababan. Bahkan ia langsung sungkem dan meminta maaf kepada politisi senior itu jika dirinya memiliki kesalahan. Menurutnya, sosok Pandan Nababan merupakan orang yang sangat baik. Saya banyak berguru dengan beliau, Pandan Nababan. Saya langsung sungkem waktu bertemu di Citerup, beber Gibran dalam siaran ulang acara itu. Saya bilang, Pak Panda mohon maaf kalau ada yang salah dari saya. Beliau ngasih saya banyak masukan, ngasih buku juga tebel banget. Beliau orang baik, sambungnya. Gibran menjelaskan bahwa penghormatannya kepada Panda dilakukan layaknya seorang anak kepada orang tuanya. Dia menegaskan bahwa tidak memiliki maksud apapun terhadap Panda, serta menerima masukan Panda. Meski demikian, Gibran mengungkapkan kebingungannya mengapa dia diberi label sebagai anak ingusan. Menurutnya, kata-kata seperti itu dalam dunia politik bisa berpotensi memberikan dampak negatif kepada generasi muda, terutama menimbulkan keengganan mendukung partai politik. Saya cuma takut jangan sampai diksi-diksi seperti itu nanti membuat anak-anak muda seperti ini jadi anti partai ke partai. Tapi intinya saya respect ke beliau. Beliau senior, ilmunya luar biasa, tambah Gibran. Di acara tersebut, Gibran juga mengakui bahwa pengalamannya dalam politik masih sangat sedikit, sehingga dia akan mendengarkan semua masukan yang diberikan. Oleh karena itu, Gibran sebagai anak ingusan, orang-orang seharusnya tidak perlu khawatir jika dia melakukan beberapa manuver politik. Gibran mengakui bahwa dia baru saja memasuki dunia politik dan tidak memiliki kekuatan apapun.
Kalau saya memang anak ingusan, ya nggak usah takut sama saya, nggak usah takut sama manuver saya. Katanya ingusan, ya sudah, nggak usah takut sama saya, tegas Gibran. Saya nggak punya pasukan, saya nggak punya apa-apa kok. Saya masih baru banget, beda sama senior yang udah punya pasukan, udah punya suara. Saya kan masih baru banget, dan sekali lagi, saya tidak mewakili siapapun, pungkasnya. Politikus senior PDIP Panda Nababan memberikan kesan usai dirinya bertemu Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka usai sempat menyebutnya anak ingusan. Panda menyebut Gibran merupakan sosok yang santun. Anaknya santun, sopan, dan dia berterima kasih aku kasih teguran, itu aja, kata Panda. Panda juga menyebut putra sulung Presiden Joko Widodo itu sebagai pria rendah hati. Saya lihat dia santun betul, terkesan aku dia rendah hati. Itu impresi saya, tambahnya. Panda mengatakan sebutan anak ingusan untuk Gibran yang saat itu diucapkannya hanyalah sebuah kata kiasan. Dia juga mengungkapkan bahwa Gibran tegas mendukung baca pres PDP Ganjar Pranowo. Dia mengeluarkan statement kan bahwasannya kenal sama Prabowo, kenal dengan Anies, tapi saya lebih dekat dengan Ganjar. Dan dia cerita juga ke saya bahwa dia mulai Sabtu lalu dan seterusnya dia menjadi tim kampanye Ganjar. Jadi setiap Sabtu sampai Minggu ke depannya nanti, ujarnya. Itu anak ingusan kan istilah kiasan itu, imbuhnya. Sebelumnya, Panda Nababan sempat mengeluarkan pernyataan heboh soal Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, anak ingusan dan belum layak maju Pilpres 2024. Meski sempat menimbulkan polemik, Panda dan Gibran tampak akrab dalam acara bakal calon presiden atau baca pres dari PDIP Ganjar Pranowo di Pasar Ciderep, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pantauan Detik.com Sabtu 22 Juli, Panda Nababan dan Gibran bersalaman saat bertamu. Panda tampak tertawa saat bersalaman dengan anak sulung Presiden Jokowi tersebut. Momen itu terjadi sebelum pelaksanaan lari pagi menuju Pasar Citerep. Kemudian, setelah melakukan belusukan ke Pasar Citerep, Panda Nababan dan Gibran bersama rombongan mengunjungi Saung Berkah Cibinong. Semula Panda Nababan duduk di sebelah Ganjar. Saat Gibran tiba di lokasi, Panda Nababan kemudian memanggil Gibran untuk duduk di sebelahnya. Keduanya akhirnya duduk bersebelahan. Politikus PDIP Adian Napitupulu lalu memulai percakapan dengan candaan. Bang, Mas Gibran pengen diberi marga, kata Adian Napitupulu merespon ajakan Panda Nababan kepada Gibran. Marga Nababan, ucap Ganjar sembari tertawa. Bukan Marga Napitupulu, Adian lanjut menimpali. Kalau saya menangkapnya begini loh, ini Bang Panda. Orang Sumatera Utara sama seperti kita mendengar Adian Napitupulu, Luhut Binsar Panjaitan dengan gaya bahasanya ya. Jadi jangan ditangkap tentang anak ingusannya. Saya menangkap ini bentuk rasa sayang Bang Panda terhadap Pak Jokowi. Kenapa? Memang ketika bicara Gibran dalam konteks menjadi cawapres, itu kan secara real itu dibutuhkan sebuah uji materi di MK karena dilarang. Dan kita tahu di MK itu ada saudaranya Pak Jokowi loh. Sangat tidak bagus dari si image buat Pak Jokowi sendiri. Buat Gibran pun memang kalau istilah Bang Panda kan masih harus banyak belajar dari ayahnya, belajar dari pengalaman seorang ayahnya yang notabene sekarang jadi presiden. Dia menjadi seorang wali kota, kedua kalinya lalu kemudian di tengah jalan masuk ke gubernur DKI, lalu kemudian baru masuk menjadi presiden. Memang betul secara substantif ada proses yang harus dilalui secara lebih panjang. Tetapi terus terang aja ini masalahnya sederhana. Dalam arti kata, apapun ceritanya dengan majunya Gibran dan kemudian Bobi di Medan, itu kita mesti waspadai jangan ada tendensi menjadi satu dinasti.